Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Bahas lebih lanjut sistem belajar mengajar pada rencana penerapan pembelajaran tatap muka, Konsulat Jenderal dan Regional English Language Office Kedutaan Besar Amerika Serikat kunjungi kampus UNESA. Genpi UNESA gelar kegiatan berbagi takjil dan buka bersama di kawasan Ketintang dan Bukit Mas Duku Pakis, Surabaya. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Jelang penerapan pembelajaran tatap muka program Access Micro Scholarship Bahasa Inggris di Surabaya, Konsulat Jenderal dan Regional English Language Office atau RILO, Kedutaan Besar Amerika Serikat kunjungi UNESA dalam acara Ramadan Outreach with Access Program. UNESA sebagai site partner Akses Indonesia jalin pertemuan dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Regional English Language Office RILO, Kedutaan Besar Amerika Serikat. Acara dengan tema Ramadan Outreach with Access Program yang dilaksanakan di Gedung Rektorat lantai 11 ini bertujuan untuk tindak lanjuti rencana pembelajaran tatap muka program English Access Micro Scholarship di Surabaya. Program ini menyediakan dasar keterampilan bahasa Inggris yang ditujukan kepada siswa SMA dan SMK. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Consul General of the U.S. Consulate General in Surabaya, Jonathan Allen, Director of Regional English Language Office, RILO of the U.S. Embassy in Jakarta, serta pengajar dan siswa program English Access Micro Scholarship. Mewakili sambutan Rektor UNESA, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD menyampaikan bahwa kerjasama program akses yang kedua tahun ini diharapkan menjadi awal mula kolaborasi UNESA dengan Konjen dan Duta Besar Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, budaya, dan seni di masa mendatang. Kegiatan ini melibatkan juga alumni-alumni UNESA sebagai pengajar dan apa peran UNESA. UNESA itu menjadi role model untuk pembelajarannya dan itu diterapkan di sana. Di samping itu kita juga menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pihak kedutaan besar maupun konjen maupun atas pendidikan di Surabaya ya untuk terkait dengan program-program yang bisa kita kerjasamakan, utamanya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran budaya dan seni. Program English Access Micro Scholarship ini merupakan upaya UNESA dalam rangka meningkatkan kelas internasional yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Konsul Jenderal di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya, Jonathan Allen, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi program akses yang diharapkan dapat berkesinambungan dan melibatkan institusi di kawasan Indonesia bagian timur lainnya. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tampang Waskito melaporkan. Program Vokasi UNESA kembali adakan kegiatan akreditasi nasional BAN PT. Visitasi yang dilakukan secara daring kali ini bertujuan untuk mengukur mutu kualitas prodi D4 Tata Boga Vokasi UNESA dan mendapatkan pengakuan kelembagaan secara nasional. Kegiatan asesmen lapangan BAN PT ini dilakukan secara daring dengan sesi Zoom meeting bersama para asesor di Gedung keempat Program Vokasi UNESA pada 13 hingga 14 April 2022. Agenda visitasi ini ditujukan untuk akreditasi program studi D4 Tata Boga Vokasi UNESA yang dalam penilaian tim asesor harus memenuhi 9 indikator ketentuan BAN PT, di antaranya standar input, standar manajemen, standar proses dan pembiayaan, standar sarana dan sumber daya, serta standar penjaminan mutu dan standar output. Kegiatan akreditasi ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau akrab disapa Cak Hasan. Dalam sambutannya, Cak Hasan berharap Prodi D4 Tata Boga Vokasi UNESA dapat lebih diminati dan lulusan Prodi D4 Tata Boga memiliki potensi yang unggul.
Harapannya peminat mahasiswa atau peminat masyarakat ya itu akan lebih tertarik ke prodi kita. Minimal itu. Direktur Vokasi Dr. Martadi MSN juga mengungkapkan bahwa dalam 1 tahun perjalanan program vokasi UNESA, Prodi D4 Tata Boga memiliki tren positif. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan rasio input yang signifikan, dosen pengajar yang bersertifikat kompetensi, peningkatan jumlah kerjasama, peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa, dan mata kuliah yang berbasis proyek telah mendekati 70 hingga 80%. Ke depan, diharapkan Prodi D4 Tata Boga Vokasi UNESA dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hingga mampu mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing global. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Ramaikan bulan suci Ramadan dengan berbagi, Komunitas Generasi Baru Indonesia atau Genbi UNESA gelar kegiatan berbagi takjil dan buka bersama dalam program Genbira tahun 2022. Sebagai upaya wujudkan kepekaan empati terhadap sesama dan membagikan 200 paket nasi kotak kepada mahasiswa dan masyarakat di kawasan Ketintang dan Bukit Mas, Surabaya. Sambut bulan suci Ramadan, Komunitas Generasi Baru Indonesia Genbi UNESA adakan Genbira 2022 dengan tema gelar kebahagiaan di balik lapar dan dahaga bulan Ramadan. Dalam upaya mencegah terjadinya kerumunan, pembagian 200 paket nasi kotak dibagi menjadi 2 titik lokasi, yaitu pada kawasan Ketintang dan Bukit Mas, Surabaya. Koordinator Genbira 2022, Chandra Agung Prasetyo menyatakan bahwa paket berbuka yang dibagikan merupakan hasil dari pengumpulan dana kegiatan jual beli yang dilaksanakan sebelumnya. Ya, jadi acara Genbira Ramadan UNESA 2022 ini membagikan 200 takjil. Nah, itu dapat dari Genbi Julili, di mana Genbi Julili itu jual habis itu dibagikan ke orang-orang yang peduli gitu. Habis itu ini membagikan 200 paket porsi takjil. Ada nasi, kurma sama teh gelas gitu. Acara dilanjutkan dengan buka bersama guna mempererat hubungan antar anggota. Sebagai program baru di bawah naungan Divisi Lingkungan Hidup, Ketua Genbi UNESA, Farah Afista Melania berharap agar kegiatan serupa konsisten dilaksanakan guna aksi nyata kontribusi komunitas Genbi UNESA di bidang sosial kemanusiaan. Oke, jadi harapannya dari kegiatan Genbira ini kita bisa memberikan sedikit manfaat untuk masyarakat sekitar dan juga dari Genbi sendiri. Ini merupakan ajang untuk implementasi aksi sosial dari teman-teman Genbi UNESA. Kedepan, kegiatan aksi sosial kemanusiaan serupa akan terus dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kepekaan anggota Genbi UNESA pada sesama serta dapat beradaptasi di segala kondisi. Dari Surabaya, tim KC Media melaporkan. Menanti waktu berbuka puasa atau kerap disebut ngabuburit merupakan salah satu kegiatan khas selama bulan Ramadan. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, terdapat salah satu destinasi wisata religi yang dapat menjadi pilihan Anda dan keluarga untuk ngabuburit di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Bulan Ramadan erat kaitannya dengan kegiatan ngabuburit, yaitu menunggu waktu untuk berbuka puasa. Salah satu kegiatan ngabuburit yang kerap dijadikan pilihan ialah berburu takjil untuk berbuka puasa. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, pasti tidak asing lagi dengan wisata religi di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sebagai salah satu masjid terbesar kedua di Indonesia, Masjid Al-Akbar Surabaya ini selain menjadi wisata religi, juga bisa menjadi rujukan tempat ngabuburit dan mencari takjil untuk berbuka bersama. Dari Sidoarjo. Karena di sini rame, tempatnya strategis, terus banyak pilihan makanannya. Buka bersama sama keluarga. Datangnya bulan suci Ramadan ini juga menjadi angin segar bagi para pedagang kaki lima di sekitar kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya. Animo para pengunjung yang lebih banyak selama bulan Ramadan menjadikan omset penjualan para pedagang naik 2 kali lipat. Bisa 50% atau 75%, apalagi kalau mau Idul Fitri gitu, itu tambah omsetnya tambah rame, iya tambah naik.
Bedanya sih ya dari omset itu tadi. Soalnya kan kalau Ramadan kan dari mana-mana bisa ke sini. Kalau hari-hari biasa ya orang-orang sini aja yang ke sini. Ada, kalau sebelum Ramadan itu agak sepi, sepeda itu nggak sampai full gitu loh. Tapi kalau Ramadan itu kita biasanya sampai nolak-nolak parkiran. Terdapat beragam makanan dan minuman yang ada di sekitaran Masjid Al-Akbar Surabaya, mulai dari gorengan, sate, minuman segar hingga makanan berat. Selain terdapat banyak lapak makanan dan minuman, terdapat juga beberapa hiburan bagi anak-anak seperti kereta odong-odong, delman, dan persewaan permainan anak-anak lainnya. Bagi Anda yang juga gemar berolahraga, kawasan Masjid Al-Akbar juga bisa digunakan sebagai area jogging track. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan ngabuburit di Masjid Al-Akbar tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutarkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa. KCTV